minkum walladzina utul ilma darajat. Pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam suatu majelis yang diberkahi oleh Allah, insyaallah. Ya, mujtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tidak satu kaum yang mereka berkumpul ya, dari rumah-rumah Allah ya, di dalam rumah-rumah Allah, yatluna kitabullah, yang mereka membaca Al-Quran, yatadarasuna fima bainahum, dan mereka mengambil pelajaran ya, mempelajarinya, pelajari hadis Nabi SAW, kecuali akan diturunkan di tengah-tengah mereka ketenangan. Nah, ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih salat ya, yang akan kita ulas ya, dari kitab Syarah Bulughul Maram ya, kitab Fathul Jalal wal Ikram ya, ini syarah dari kitab Bulughul Maram karangan ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, kenapa saya mengambil kitab ini sebagai rujukan? Karena pertama, beliau menyajikan ya, dan penyederhanaan dalam bahasa yang digunakan dalam kitab ini ya, sehingga memudahkan kita untuk memahami permasalahan-permasalahan yang kompleks ya, permasalahan-permasalahan yang sebenarnya sulit tapi dipermudah oleh beliau. Ini bahasanya dipermudah ya. Ini luar biasa ya. At-suhulatu fil 'ard wa tafsid alladzi la yukhillu bil masail al-'amaliyah hatta fi 'ardihi lil khilafat al-fiqhiyah. Karena kalau kita bahas fikih itu enggak lepas dari perselisihan yang sangat banyak ya, dari para ulama. Maka di dalam memahami fikih perlu kita bimbingan dari para ulama ya, yang mu'tabar dari kitab mereka yang dijadikan rujukan oleh para talibul ilm ya, sehingga kita tidak meragukan lagi tentang keabsahannya ya. Kemudian yang kedua, al-ihtimam bidabtil hadis wa i'raban nahwiyan ya. Jadi beliau perhatiannya dengan ketepatan hadis. Hadis itu yang digunakan di dalam pendapat-pendapat beliau selalu mengacu kepada hadis-hadis yang sahih. Jadi kalau hadis itu lemah, beliau katakan lemah ya. Ini kelebihan Syaikhul daripada para ulama yang mereka hanya paham dalam masalah fikih saja, tapi tidak paham tentang hadis. Jadi memang di dalam memahami hadis perlu ya, kita berpegang teguh pada hadis yang sahih. Karena kalau tidak berpegang teguh pada hadis yang sahih, hanya berpegang teguh pada fikih saja, akhirnya kalau terjadi pertentangan antara hadis dengan hadis, akan lebih berat untuk berpegang teguhnya pada kemadzhab, tidak kepada hadis. Ini yang sekarang dilema kita, problematika kita ya, di masyarakat di situ. Kami ini mazhab Syafi'i. Jadi ketika kita hadapkan kepada hadis Nabi SAW, dia menolaknya karena itu bukan mazhab Syafi'i. Ya. Maka ketika kita hanya berpegang pada fikih, ya, kita akan mendapati banyak sekali pendapat-pendapat yang marjuh, ya, yang tidak rajih, itu berdasarkan hadis-hadis yang dhaif, bahkan palsu. Itu yang bisa terjadi.
bahkan tidak ada dalilnya, ya, maka pendapat yang kuat itu adalah pendapat yang berdasarkan hadis yang sahih. Hanya tetap beliau ini syarat akan ilmu, ya, syarat akan faedah yang sangat dalam, ya, dan beliau terjih menguatkan pendapat yang berdasarkan hadis yang sahih. Jadi kalau pendapat itu tidak sahih, maka beliau katakan ini tidak sahih, ya, walaupun didasari oleh pendapat para ulama fikih. Nah, di situ. Kemudian munaqashatul ara' al-mukhtalifah bi suratin mubsitah duna tahayyuz li ahad al-madzahib illa dalil as-sabit min al-Qur'an was sunnah. Jadi pembicaraan tentang pendapat-pendapat yang berbeda-beda ditampilkan di sini, ya, dengan tampilan yang mudah, ya, tanpa memberatkan, ya, dan salah satu dari mazhab-mazhabnya itu ditampilkan, ya. Maka ditampilkan tetapi ditarjih nanti yang benar yang ini, ya. Kan ada orang itu yang hanya mempelajari mazhab fikih, ya udah mazhab fikih Syafi'i saja, tidak akan menerima pendapat orang di luar mazhab Syafi'i. Apalagi dari hadis Nabi itu, hadis Nabi itu ikut mazhab mana? Kan bingung jadi dia orang. Padahal semua imam mazhab, ya, sepakat akan menjadikan hadis-hadis yang sahih sebagai pendapatnya, ya. Contoh Imam Syafi'i beliau mengatakan in sahal haditsu fa tabi. Jika hadis itu sahih, itu yang aku ikuti. Beliau juga mengatakan dalam perkataan yang lain, in kana fi qawli yukhalifu ma qala Rasul fal qawlu ma qala Rasul fala tuqalliduni. Jika perkataanku itu bertentangan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang diambil adalah perkataan Nabi, ya. Dan jangan kalian fanatik kepada aku. Ini, ya, fanatik kepada imam mazhab itu mengerikan, ya, sampai saling mengkafirkan satu dengan yang lain, ya. Bahkan ada yang membuat hadis palsu yang disandarkan pada imam mazhabnya masing-masing, ya. Bahkan ada di India itu ada orang sholat, kan sana kan mazhab Hanafi, ya. Ketika ada orang sholatnya itu gerakan jari ini. Nah, kalau mazhab ini berarti kan mazhab Hambali, ya. Tiba-tiba dipatahin tangannya, jarinya dipatahin. Kenapa? Karena terdapat asumnya, terdapat fanatik, ya, yang luar biasa terhadap mazhabnya. Ini yang sangat menyimpang. Kayak betul kata Ibnu Taimiyah, ta'assub mazahib sababul firqah. Fanatik mazhab itu penyebab perpecahan umat, ya. Sampai ada konon, ya, tahu ada aturan salah satu pesantren, ya, aturan tata tertib pesantren itu apa? Murid wajib bermadzhab Syafi'i. Masyaallah, ya. Jadi diajarkan sejak kecilnya itu untuk fanatik mazhab. Ini yang dilema, ya, yang nggak boleh kita lakukan. Maka kalau seandainya kita bertanya kepada mereka, kalau seandainya ada pendapat mazhab bertentangan dengan hadis Nabi, mana yang mau diambil? Kalau orang fanatik dengan mazhab, dia akan memilih mazhab apapun konsekuensinya. Tapi kalau seandainya orang itu berilmu dan terbuka hatinya, ya, dengan ilmu yang mencari kebenaran, maka dia akan memilih hadis Nabi yang sahih. Nah, mana yang lebih utama? Mempelajari fikih atau mempelajari permasalahan akidah, ya.
Kalau permasalahan akidah itu wajib bagi setiap muslim dibangun di atas di atas keyakinan yang benar. Ya, tauhidnya harus dibangun di atas akidah yang lurus. Kalau tidak dia terjatuh pada kesyirikan. Nah, setelah mempelajari tauhid, kewajiban kita adalah mempelajari fikih. Ya, kenapa? Karena mustahil seseorang itu bisa beribadah kepada Allah dengan benar kecuali mempelajari fikih. Ya, mempelajari dari fikih itu diajarkan. Fikih yang diambil istinbatnya itu dari dalil-dalil syar'i, ya, di Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dari situlah kita bisa ya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu. Ya, makanya ulama mengatakan dalam syairnya, "Idza ma'tazza dzu ilmin bi ilmihi fa ahlul fiqh aula bi'tizazi." Jadi kalau seandainya orang itu boleh bangga dengan ilmunya, maka orang ahli fikih lebih berhak untuk bangga. Ya, aula bi'tizazi. Kenapa? Karena dia yang tahu tentang permasalahan fikih lebih mendalam. Ya, kapan orang itu dikatakan sah sholatnya, kapan orang itu dikatakan itu rusak sholatnya, tidak sah, itu tahu dia berdasarkan ilmu. Ya, dan juga permasalahan-permasalahan yang lain yang berkaitan dengan hukum. Nah, kemudian fikih itu apa sih? Fikih secara bahasa itu artinya al-fahm, pemahaman. Makanya ada ayat dalam Al-Quran surah Hud ayat 91, qalu ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Mereka mengatakan, kaumnya Nabi Syu'aib ini, kami tidak memahami, ya, kami tidak banyak memahami apa yang kamu ucapkan. Ya. Jadi nafqahu di sini artinya memahami. Makanya hadisnya kan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Karena siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah fahamkan dia dalam urusan agama. Ya, karena ketika dia faham urusan agama, maka mudah baginya untuk apa? Untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Dia akan mudah untuk menghindari perkara-perkara yang merusak, ya, keimanannya, merusak tauhidnya, merusak ibadahnya. Itu ya. Kemudian secara istilah, ya, apa? Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasibah min adillatiha at-tafsiliyah. Apa pengertiannya? Ilmu, ya, dengan hukum-hukum syar'i, perbuatan yang dihasilkan, ya, yang dihasilkan dari dalil-dalil secara terperinci. Ya, saya ulangi, ilmu, ya, terhadap hukum-hukum syariat atau dengan hukum-hukum syariat al-amaliyah, yang amalan yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Ya, itu pengertiannya. Atau hukum-hukum itu sendiri. Itu menjadi pemahaman tentang fikih itu secara istilah. Ya, maka ketika seseorang itu membahas fikih, maka dia akan membahas tentang hukum-hukum syariat yang dihasilkan dari dalil-dalil secara terperinci. Ya. Nah, hukum itu sendiri apa sih pengertiannya secara bahasa? Hukum itu adalah isbatu amrin li akhar ijaban aw salbiyan.
Jadi penetapan suatu perkara ya terhadap yang lain ijaban secara positif ataupun negatif ya. Nah, di sini ada hukum akli, ada hukum adi, ya, ada hukum syar'i. Hukum akli itu ya yang bersandar kepada akal. Ya. Contoh, dua hal yang bertentangan itu tidak akan pernah berkumpul. Nah, dua hal yang bertentangan tidak akan pernah berkumpul. Ya. Najis dengan suci tidak akan pernah bisa berkumpul. Harus dibersihkan salah satunya. Tidak mungkin dua-duanya boleh dilakukan oleh seseorang. Ini hukum akal. Nah, kalau hukum adi itu atau hissi, yaitu api itu pasti membakar. Nah, itu hukum kebiasaan atau yang terjadi ya di alam semesta ini, yang namanya api itu pasti akan membakar. Nah, hukum syar'i ya itu yang contoh sholat itu wajib, itu hukum syar'i ya. Wudu itu syarat untuk sholat, nah, itu hukum syar'i ya. Ikhtilafuddin yamna'ut tawarrus, perbedaan agama menghalangi hukum waris mewaris. Satu Islam, satu Kristen ya terputus ya, tidak akan bisa saling mewarisi. Al-qarabatu sababun lil irsi, atau kekerabatan itu sebab mendapatkan warisan. Itu kan hukum syar'i. Kemudian disyaratkan pada hukum-hukum syariat itu apa? Antakuna amaliyah. Hendaknya itu berupa amalan-amalan, baik itu amalan hati ataupun amalan badan ya, yang terkait dengan perbuatan-perbuatan orang-orang ya, yang melakukan sholat, melakukan jual beli gitu. Ya. Kemudian berkaitan dengan ibadah, muamalah, tetapi tidak masuk di dalamnya permasalahan-permasalahan akidah. Nah, itu hukum syar'i itu nggak ada di dalamnya pembahasan tentang masalah akidah. Gitu. Nah, kalau yustaratu fil ahkam al-amaliyah itu disyaratkan pada hukum-hukum amali, yaitu yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci ya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istimbat ya dari hadis yang sahih. Kemudian kita masuk kepada permasalahan sholat ya. Jadi dahulu kita pernah bahas masalah satu kitab ini, sudah pernah kita bahas dulu. Udah selesai kitab ini dulu di bandara. Tahun berapa itu? Tahun 2017 ya, mulai 2017 sampai 3 tahunan selesai kitab ini. Itu luar biasa, banyak sekali manfaat. Ya, faedah-faedah itu luar biasa diambil dari kitab ini. Baik, sekarang kita akan membahas sholat. Ya, kitab sholat. Kitab sholat. Nah, apa sih perbedaan faslun dengan kitab? Kan ada yang fasal, ya kan? Di atas pembahasan itu selalu ada fasal, atau kalau bahasa Arabnya faslun. Nah, kalau faslun itu fi maismil masail, di dalamnya terdapat permasalahan-permasalahan. Tapi kalau kitab itu banyak, mencakup di dalamnya ya
berkaitan dengan sholat 5 waktu, kemudian sholat sunnah, kemudian sholat kusuf. Jadi bab-bab semua ada di situ semua. Ya, jadi kitab lebih luas pembahasannya, banyak bab yang dibahas di dalamnya. Ya, ada sholat kusuf, ada sholat istisqa. Ya. Kemudian bab yang pertama yang akan kita bahas adalah babul mawaqit. Bab waktu-waktu sholat. La syakka anna afdal awqat arkanul Islam ba'da syahadati an la ilaha illallah. Tidak diragukan lagi bahwasanya sholat itu adalah sebaik-baik perbuatan dan rukun yang paling kuat di dalam Islam setelah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tidak ada permasalahan yang paling keras ya ancamannya di dalam Islam melebihi meninggalkan sholat. Karena memang sholat itu ya, kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah SWT. Nah, apa keutamaan sholat itu sendiri? Yang pertama adalah Annallaha ta'ala faradu ala nabi sallallahu biduni wasithah. Bahasanya Allah SWT mewajibkannya kepada Nabi SAW tanpa perantara. Jadi Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj ya, berjumpa dengan Allah di langit ke-7 ya, di Sidratul Muntaha sana untuk menerima perintah sholat ya, langsung. Wala na'lam syai'an furida 'ala dzam bila illa sholawat. Dan kita tidak mengetahui sesuatu yang diwajibkan atas Rasulullah SAW ya, tanpa ada perantara selain sholat. Jadi sholat satu-satunya permasalahan yang tidak disampaikan dengan perantara Jibril, tidak ada, tapi langsung Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, anallahu farada fi alam makan wa sala ilal bashar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya di tempat yang paling tinggi yang dicapai oleh manusia. Ya. Dan Rasulullah ketika itu berada di langit ke-7 ya, dalam menerima perintah sholat ini. Yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya di malam yang paling mulia. Yaitu apa? Lailatul Mi'raj. Ya. Fanalat syaraful makan wa syarafuz zaman. Maka didapati mulianya tempat dan mulianya waktu. Jadi tempat yang mulia yaitu di Sidratul Muntaha. Dan waktu yang paling mulia yaitu ketika Rasulullah Isra Mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking agungnya permasalahan sholat ini. Ya. Jadi kalau ada orang yang enggak sholat itu Masya Allah ya, ditutup pintu hatinya oleh Allah SWT ya, dia akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anallah yang keempat, anallaha faradaha 50 shalah wa hadza yadullu ala muhabbati ilah. Bahwasanya Allah mewajibkannya 50 kali sholat dan ini menunjukkan atas kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap sholat. Wa anna yuhibbu min ibadihi yakunu da'iman bis shalat. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya itu senantiasa di dalam sholatnya. Li'annana law shallaina 50 shalat law staw'abat ya katsiran minal waqti ya. Kalau seandainya kita sholat 50 kali sholat, maka kita akan merasakan kesusahan, kecapean ya, dari waktu yang sangat banyak yang habis waktu itu. Wa hadza yadullu ala mahabbatillahi laha wa inayatihi biha. Dan
Yang menunjukkan atas kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap salat dan pertolongannya dengan salat itu. Annahu la syai'a min a'mal Islam. Yang kelima adalah tidak ada sesuatu dari amalan-amalan Islam yang meninggalkannya dihukumi kafir selain dari meninggalkan sholat. Sangat jelas sekali hadis Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum faman taraka faqad kafar. Perjanjian orang yang meninggalkan sholat di antara kami dengan mereka, yaitu barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Maka sungguh dia kafir. Kama dzakara dzalika Abdullah bin Syaqiq, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Syaqiq, beliau mengatakan kana ashabun Nabi SAW, adalah Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka tidak memandang sesuatu dari amalan-amalan yang meninggalkannya dihukumi kafir kecuali sholat. Sadisan annaha furidat kulla yaum, bahwasanya salat itu diwajibkan setiap hari. Berbeda dengan tauhid. Kalau tauhid ini memang kita wajib menjaga tauhid itu. Di setiap saatnya tidak boleh kita menyekutukan Allah. Kalau sudah mengenal tauhid, maka wajib kita menjaga salat. Kenapa? Sholat itu menjaga hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan puasa. Puasa itu tahunan. Haji, umroh, haji seumur hidup sekali ketika kita mampu. Dan zakat itu juga tahunan. Wa hadza aidan yadullu ala muhabbatillahi wa inayati subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya di dalam sholat itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hanya 5 waktu saja untuk kita sholat, supaya apa? Terikat hubungan kita itu dengan Allah. Supaya kita enggak lalai terus. Enggak terlalu berlama-lama kita lalai dengan kehidupan dunia ini. Waktunya sholat, waktunya bermain. Waktunya cari nafkah. Jadi tidak semua waktu digunakan untuk di masjid aja. Tidak. Bahkan Umar Khattab memukul orang yang sholat di masjid aja, tidak mau mencari nafkah. Pukul. Kalau orang-orang yang biasa di masjid lama-lama 3 hari 40 hari bisa kena pukul terus itu Hadisnya apa? Rasul Umar Khattab mengatakan gini. Dipukulnya mengatakan, laisa khairukum man amila al-akhirah wa taraka ad-dunya. Wa laisa khairukum man taraka ad-dunya wa taraka al-akhirah. Walakinna khairukum man akhadha hadha wa akhadha hadha. Man amila hadha wa amila hadha. Umar Khattab dia mengatakan bahwa bukan orang yang terbaik di antara kalian orang yang mengambil dunia saja dia tinggalkan akhirat, dan bukanlah orang yang terbaik di antara kalian yang hanya mengambil akhirat dunia saja dia tinggalkan akhirat, atau kebalikannya, yang mengambil akhirat saja dia tinggalkan dunia. Itu bukan yang terbaik. Tetapi yang terbaik di antara kalian orang yang mengambil bagian dunianya dan juga bagian akhirat. Inna sama'a la tumtiru dzahaban wala fiddah. Karena sesungguhnya langit ini enggak bisa menurunkan hujan emas ataupun perak. Dipukulnya, disuruh keluar dari masjid itu. Allah, ini yang muqtadir itu begitu, yang adil dalam memahami permasalahan duniawi dan permasalahan agama itu di situ.
Ya, kita wajib mencari bagian akhirat nomor satu, tapi jangan kamu lupakan dari urusan dunia. Ya, jangan kamu lupakan bagianmu dunia ini. Gitu ya. Ayatnya jelas sekali ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kemudian yang ketujuh, annahu la yujadu ibadah yakun insan fiha munajjal illa shalah. Bahwa tidak dijumpai ibadah yang manusia itu di dalamnya terdapat munajat, berbisik-bisik dengan Allah, kecuali sholat. Coba kamu cari apa ibadah yang bisa berbisik-bisik, kecuali sholat. Ya. Nah, kemudian as-salatu munajatu bainaka wa bainar rabbik. Ya, sholat itu munajat di antaramu dan di antara Tuhan. Contoh ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah berfirman bagaimana? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Ketika kita mengucapkan ar-rahmanir rahim, ya, majadani abdi, hambaku memuji aku. Ya, sampai akhir ya, surah Al-Fatihah itu menunjukkan akan dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada urusan yang pelik, urusan yang menyibukkan hati kita, segera sholat. Karena Rasulullah apa? Karena idza hazabahu amrun faza'ahu ila sholat. Rasulullah itu kalau kena urusan yang pelik, ya, maka beliau langsung segera sholat, minta pertolongan kepada Allah. Nah, selesai sholat, insya Allah akan ada jalan keluar dari Allah. Ya, itu yang penting. Bentar ada masalah dah, langsung sholat. Biar minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, anna sholata la tasqutu bi ayyi halin min al-ahwal. Ya, sholat itu tidaklah gugur dengan kondisi apapun. Hatta law fata ba'da syurut, walaupun sampai meninggalkan sebagian dari syarat-syarat, harus meninggalkan sebagian syarat. Ya, syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat diantaranya apa? Menghadap kiblat, ya, sucinya badan, sucinya baju. Ya, kalau nggak bisa, misal antum di penjara, tempat kotor, baju udah kotor, najisnya nggak ada air, aduh, antum mau ninggalin sholat? Jangan, tetap sholat dalam kondisi tersebut. Ya, bi ayyi halin minal ahwal, dalam kondisi apapun, jangan tinggalkan sholat. Begitu juga ketika kita di pesawat, ya, ataupun kita naik pompong, lagi mancing tengah laut. Banyak para nelayan yang nggak bisa sholat, yang alasannya apa semua? Kalau di laut nggak bisa, kotor baju. Alasannya kan itu. Padahal kotor belum tentu najis. Tapi kalau udah najis pasti kotor. Ya, jadi cara bersihkannya pun mudah kalau punya ilmu. Tinggal dibersihkan pakai air laut, dicuci bentar, sudah kotoran kita hilang, udah bisa kita pakai lagi. Nah, itu yang ilmu itu memudahkan seseorang untuk beragama, untuk menjalankan syariat Allah. Itu mudah. Saya sekali ketemu dengan Pak Imam Masjid, ya, puluhan tahun dia jadi imam masjid. Sekalinya ketemu di rumah sakit, kebakar punggungnya, sehingga dia harus terbaring di atas kasur itu selama 3 minggu, 2 minggu atau 3 minggu. Dia pakai daun pisang ditaruh di belakangnya. Saya tanya, Pak Imam, sholat nggak selama 3 minggu ini? Ya nggak sholat lah mas, kayak mana lah kayak gini, gimana mau sholat mas? Duh, nah ini pertanda. Ya, pertanda apa? Gak punya ilmu. Ya saya nggak ngomong kayak gitu, apa itu? Cuma ngomong, duh Pak, kok ditinggalin? Gak boleh ditinggalin Pak. Nah, wajib tetap sholat dalam kondisi apapun. Ya,
Ini bedanya. Antum kalau udah menuntut ilmu, antum tidak akan meninggalkan sholat bagaimanapun kondisi antum. Kenapa? Karena sudah punya ilmunya, cara mudah bagaimana sholat ketika sakit, ketika dalam kondisi darurat, ketika baju kotor, ketika nggak ada yang mengambilkan baju, nggak ada yang menggantikan baju ketika antum sakit. Ya, sholat dalam kondisi seperti itu. Ya. Ini menunjukkan ilmu itu memudahkan seseorang untuk menjalankan perintah Allah. Sehingga ketika kita sakit tidak justru menjauh dari rahmat Allah. Ini tambah menjauh dari Allah. Gimana mau dapat? Ya, mau dapat rahmat Allah dalam kondisi seperti itu. Ya, padahal kita sangat membutuhkan ketika itu pertolongan Allah, ya kan? Nah, itu ya. Yang kesembilan yang terakhir adalah annahu la yasra'u ijtima' illa fihi wa fil hajj. Annahu la yasra'u ijtima' illa fihi wa fil hajj. Bahwasanya tidak disyariatkan untuk berkumpul kecuali di dalam sholat dan di dalam haji. Ya. Adapun puasa, maka manusia ya, berkumpul ya, daruratan an-syahr wahid. Berkumpulnya karena 1 bulan. Ya, kumpul semua sama-sama berpuasa di dimanapun tempatnya kan begitu. Ya, hanya 1 bulan. Zakatu kullu yu'addi zakata fi waqtiha, dan zakat juga begitu. Hanya ditunaikan pada waktu zakat. Waktunya ya. 9 ini adalah keutamaan dari sholat ya, yang menjadi pembuka dari pembahasan secara detail ya, dari hadis yang banyak yang sayang kalau kita lewatkan dari fadilah-fadilahnya, keutamaan faedah-faedahnya. Tapi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.